Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Dua Dou Sheng. Kamu adalah anggota klan Xiao. Pedang yang berisi bau darah yang pekat tiba-tiba berhenti setengah kaki di atas kepala Xiao Yan. Mata Sensue Dao ketakutan saat dia menatap dahi Xiao Yan. Suaranya sebenarnya mengandung rasa takut. The Great Heaven Creation Palm, yang dengan cepat berkumpul di telapak tangan Xiao Yan, juga berhenti karena tindakan aneh Sensue Dao. Xiao Yan mengerutkan kening, dan jari kakinya menempel di tanah saat tubuhnya dengan cepat menarik diri. Dia bertanya, "Bagaimana kamu tahu?" Mata Sensue Dao menatap tajam ke alis Xiao Yan. Tato klan yang terlihat sebagian yang muncul di tempat itu sebelumnya telah benar-benar lenyap. Namun, hatinya paham betul bahwa tato klan ini sudah pasti tak asing baginya karena tato klan ini tampil sama menakutkannya dengan setan dalam ingatannya yang jauh. Bukankah semua anggota klan Xiao mati? Sensue Dao bergumam. Matanya tanpa sadar menyapu ke bagian terdalam dari makam surgawi ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Ketakutan yang dalam melintas di matanya. Apa yang terjadi? Gu Qingyang, Sun Er, dan yang lainnya juga bergegas ke sisi Xiao Yan saat ini. Mereka memandang Sensue Dao, yang tiba-tiba berhenti menyerang, saat mereka bertanya dengan suara lembut penuh keraguan. Saya tidak yakin. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, tapi dia tidak meninggalkan kehati-hatian di dalam hatinya. Kekuatan seorang elit Ban Sheng terlalu kuat. Bahkan dengan banyak dari mereka bergandengan tangan, masih sangat sulit untuk menghadapinya. Jika mereka ceroboh, bahkan mungkin seluruh kelompok mereka mati di sini. Gu Qing yang juga mengerutkan kening saat mendengar ini. Sensue Dao ini mungkin hanya tubuh energi, tetapi masih memiliki kecerdasan dan ingatan sejak masih hidup. Apa yang menyebabkan dia merasa takut seperti itu? Anak kecil ini sebenarnya adalah anggota dari klan Xiao itu. Mengingat kemampuan luar biasa dari orang itu, dia pasti merasakan dia masuk. Jika saya membunuhnya, saya akan kesulitan melarikan diri dari keinginan membunuh orang itu di masa depan. Mata Sensue Dao dengan cepat berkedip. Sesaat kemudian, aura berdarah yang menyebar ke seluruh tubuhnya perlahan ditarik. Tangannya diayunkan dan pedang itu menghilang. Dia melirik Xiao Yan dan memerintahkannya dengan agak enggan, "Pergi. Anggap saja dirimu beruntung kali ini." Kelompok Xiao Yan tercengang mendengar kata-katanya. Mereka bertukar pandang satu sama lain. Mereka tidak mengerti mengapa orang ini tiba-tiba berubah pikiran. Jalan ke barat dari sini. Jalan sempit ini adalah tempat berkumpulnya banyak ahli. Anda harus dapat menghindari sebagian besar dari mereka jika Anda berjalan ke barat dan Anda akan mencapai tujuan Anda. Sensue Dao berbicara agak tidak sabar saat melihat ekspresi terperangah semua orang. Terima kasih banyak tetua. Xiao Yan bertukar pandang dengan Gu Qingyang dan yang lainnya. Setelah itu, dia buru-buru menangkupkan tangannya dengan hormat ke Sensue Dao. Selanjutnya, mereka perlahan mundur. Dou Qi di tubuh mereka tetap dalam keadaan di mana bisa meletus kapan saja. Hanya setelah mundur lebih dari 100 meter dan melihat bahwa Sensue Dao tidak melakukan apapun, mereka menghela nafas lega di dalam hati mereka. Mereka dengan cepat berbalik dan bergegas lebih dalam. Sensue Dao memperhatikan kelompok Xiao Yan saat mereka pergi dengan cepat. Baru setelah itu dia mengerutkan kening. Matanya melihat ke arah bagian terdalam dari makam surgawi saat dia bergumam pada dirinya sendiri, "HMPH, kamu berhutang budi padaku kali ini. Anda setidaknya harus melepaskan saya ketika Anda datang dan membersihkan tempat di masa depan, kan?" Orang itu, dia benar-benar aneh. Sebelumnya, dia dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh,
Tapi kemudian dia tiba-tiba berubah menjadi orang yang baik dalam sekejap. Kabut energi menyebar ke seluruh negeri. Beberapa tokoh dibolak-balik. Gu Hua melirik ke belakangnya sebelum berbicara dengan cemberut. Dia tampaknya bisa mengidentifikasi bahwa aku adalah anggota klan Xiao. Mata Xiao Yan dengan hati-hati menyapu sekelilingnya saat dia menjawab secara acak. Setiap kali auramu melambung, tato klan Xiao muncul di dahi Anda. Dia adalah mantan ahli top. Bagaimana bisa dia tidak mengenalinya? Gu Qin yang tersenyum dan menjawab. Apa? Tubuh Xiao Yan berhenti saat mendengar ini. Dia menoleh dengan wajah terkejut dan bertanya, tato klan apa yang saya miliki? Apa kamu tidak tahu? Kelompok Gu Qin yang juga terkejut saat melihat Xiao Yan tampak lebih bingung dibandingkan dengan mereka. Gu Qin yang berkata, tato klan ini sepertinya hanya bisa muncul sementara. Ini menghilang cukup cepat, secara masuk akal, Anda bahkan tidak boleh memiliki tato klan. Tato klan bergantung pada kekuatan garis keturunan yang akan diaktifkan. Namun, kekuatan garis keturunan klan Xiao telah benar-benar habis. Xiao Yan mengerutkan kening. Bagaimana dia bisa memahaminya sendiri? Dahinya memiliki jejak api di atasnya, dan tanda nyala api ini secara bertahap memucat setelah dia berhasil menelan api pendingin tulang. Adapun tato klan apapun, dia pasti belum pernah melihatnya sebelumnya. Saat auraku membumbung tinggi, aku menggunakan perubahan misterius 3 misterius. Namun, apa hubungannya itu dengan tato klan Xiao Ku? Banyak misteri terlintas di benak Xiao Yan, tetapi dia tidak menemukan jawaban sedikit pun. Ini menyebabkan kerutannya menegang. Orang suci Sue Dao sebelumnya tidak takut dengan tato klan Xiao. Hal ini bahkan tidak memiliki kekuatan sedikit pun. Sebuah pikiran terbang melalui hati Xiao Yan. Alasan dia melepaskan kita kemungkinan besar karena hal lain. Terlebih lagi, hal ini pasti terkait dengan tato klan Xiao. Namun, apa yang terkait dengan tato klan Xiao di makam surgawi yang dapat menghalangi Shen Sue Dao, yang memiliki kekuatan Ban Sheng? Itu Xiao Xuan. Sun Er di samping tiba-tiba mendapat jawaban. Xiao Yan masih baik-baik saja saat kata-kata ini diucapkan. Namun, aura dingin merembes dari bawah kaki kelompok Gu Qin Yang. Xiao Xuan telah meninggal selama bertahun-tahun. Bagaimana dia masih bisa menakuti Shen Sue Dao ini? Makam surgawi sangat misterius. Karena seorang elit Ban Sheng seperti Shen Sue Dao dapat bertahan hidup melalui segala cara dan memiliki semangat sejak dia masih hidup, dapatkah penatua Xiao Xuan, yang mencapai puncak kelas Do Sheng, juga mengandalkan metode ini untuk bertahan hidup? Sun Er perlahan menjelaskan alasannya. Kelompok Gu Qin yang tidak bisa berkata-kata. Mata mereka segera beralih ke Xiao Yan. Meskipun ekspresi Xiao Yan tetap tenang, mereka masih bisa merasakan bahwa hatinya sangat berfluktuasi saat ini. Ayo pergi. Semua misteri ini akan terpecahkan saat kita mencapai tujuan. Xiao Yan menjawab dengan lembut. Kecepatan tubuh mereka tiba-tiba meningkat. Dia berubah menjadi garis hitam buram yang dibebankan ke kabut energi samar. Sun Er dan yang lainnya bertukar tatapan di belakangnya sebelum segera mengikuti. Selama perjalanan berikutnya, kelompok Xiao Yan mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Shen Sue Dao kepada mereka. Tubuh energi yang mereka rasakan menjadi lebih kuat. Ada beberapa yang bahkan lebih kuat dari Shen Sue Dao. Namun, beruntung kelompok Xiao Yan telah menghindari pemindaian para ahli ini dengan mengikuti celah antara wilayah tubuh energi. Jadi, mereka tidak terhalang di sepanjang jalan. Kita seharusnya benar-benar memasuki wilayah terdalam dari makam surgawi. Kelompok Xiao Yan mengandalkan medan berbatu yang kacau untuk menyembunyikan diri. Mereka beristirahat sejenak sebelum Gu Qin yang melihat ke bagian tergelap terdalam dan menyuarakan pikirannya. Memang layak menjadi tempat paling berbahaya. Badan energi di sekitarnya tampak terlalu menakutkan.
Bahkan tubuh energi bintang 9 hanya bisa menjadi penjaga. Gu Hua tertawa getir. Berada di tempat di mana banyak ahli berada, mereka akhirnya menemukan betapa lemahnya mereka. Mereka adalah eksistensi yang banyak dipandang oleh banyak anggota klan muda dari klan Gu di alam Gu. Namun di sini, mereka tampak seperti keberadaan semut. Mereka perlu berhati-hati bahkan saat berbicara. Yang lain hanya bisa tersenyum tanpa daya ketika mereka mendengar kata-katanya. Tempat ini bukanlah tempat yang seharusnya mereka datangi. Mampu mencapai sejauh ini sudah melebihi harapan mereka. Berdasarkan kecepatan kita harus mencapai makam Xiao Xuan yang tercatat dalam buku kuno segera. Sun Er memandang Xiao Yan dan dengan lembut memberitahunya. Jalur ini masih cukup mulus. Sepertinya Sensui Dao telah memberi kami banyak bantuan. Namun, tempat ini memang terlalu berbahaya. Kita harus segera bergerak. Xiao Yan mengangguk dan segera mendesak. Iya. Yang lain setuju dengan kata-kata ini. Mereka buru-buru berdiri. Ketika mereka baru saja bangun dan bersiap untuk sekali lagi bergegas dalam perjalanan mereka. Namun, suara angin kencang tiba-tiba muncul di depan mereka. Segera, dua sosok hitam perlahan mendarat di atas batu besar. Mereka mengabaikan semua orang dari atas. Mata mereka berisi ejekan seperti kucing yang bermain dengan tikus. Xiao Yan, kecepatanmu benar-benar sedikit terlalu lambat. Ekspresi kelompok Xiao Yan tiba-tiba berubah saat mereka mendengar tawa berbahaya ini. Mereka tiba-tiba mengangkat kepala dan melihat kedua sosok di kejauhan. Wajah mereka sedikit merosot. Hun ya, Hun Li? Hehe, aku bertanya-tanya siapa itu. Sebenarnya kalian berdua anjing tunawisma yang telah melarikan diri sebelumnya. Mengapa Anda memiliki keberanian untuk tampil sekarang? Gu Hua begitu saja mengejek kedua sosok itu ketika dia melihat mereka. Xiao Yan yang berwajah suram diam-diam memberi isyarat tangan saat Gu Hua mengucapkan kata-kata ini. Duo Hun Ya telah bersembunyi dari mereka. Mengingat kekuatan mereka, dari mana mereka akan mendapatkan nyali untuk tampil secara terbuka di depan kelompok Xiao Yan? Sesuatu yang tidak biasa pasti berarti ada sesuatu yang salah. Karena keduanya berani muncul, sepertinya mereka memiliki sesuatu untuk diandalkan. Tenang, orang yang akan menjadi tunawisma yang tersesat kali ini pasti adalah kamu. Anehnya Hun Ya tersenyum menghadapi ejekan Gu Hua, lalu Hun Li dan dia perlahan mundur. Ketika mereka mundur, dua orang tua berpakaian abu-abu yang tampak menyeramkan diam-diam muncul di depan mereka dengan cara seperti hantu. Dou Sheng. Perasaan bahaya yang tak terlukiskan segera muncul di dalam hati mereka ketika mereka melihat dua lelaki tua berpakaian abu-abu ini muncul. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.